Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ya, pada kesempatan malam ini kita masih berikan banyak kenikmatan, iman, Islam, kesehatan, juga waktu untuk sama-sama saling mengingatkan di antara kita ini. Rekan-rekan jombloan-jomblowati. Yes. Ya, tapi ini agak jomblo lagi ya. Ini masih muda ya. Tadi maksudnya tadi ada Mas Muflis, Mas Eko, Mas Dayat. Jadi kalau saya pulang ke kampung itu terasa muda. Kenapa di kampung masih panggil Mas begini ya. Jadi, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi, walaupun dari jam agak mundur sedikit ya. Tadi saya terus on air di 94,2 FM ya. Jadi hari ini kita akan bicara sama-sama tentang masalah tadi, yakin masih pingin pacaran gitu ya. Oke, baik. Sebelum ke sana kita pingin ada kesepakatan dulu. Nanti sampai jam 12 ya pasti kok. Jam menyesuaikan awal. Menyesuaikan ya. Jam setengah 10 rampung ya. Oke. Sebelum kita bicara tentang masih ingin pacaran, teman-teman yang afat sudah pada tahu apa itu pacaran? Ini Fani? Ini Mas, yang muda dunia, kampung akhirat. Apa Mas? Apa itu pacaran Mas? Dalam kamus KBBI. Masih ngomong ke. Ayo, apa pacaran? Pacaran itu kalau dilihat dari agama itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau misalnya orang tidak berlandaskan agama itu hubungan atas dasar suka sama suka. Suka sama suka. Lo suka, gue suka ya. Iya. Tapi itu sejenis atau sejenis Mas? Waduh. Hubungannya sejenis atau sejenis? Kalau baru pacaran itu belum serius. Enggak, sejenis atau sejenis? Oh, kalau sejenis itu nggak tahu namanya apa. Tapi kalau ini pacaran pada umumnya itu adalah berbeda jenis. Oh, ya sejenis ya. Tapi satu habitat ya? Satu habitat kan? Bukan sama hewan ya, Maya? Kalau itu harusnya satu habitat. Oke. Baik. Jadi hubungan yang suka sama suka. Apakah kalau pacar itu mesti suka? Ada terpaksa? Melu. Kayak gini ya. Jadi kalau dalam Wikipedia, wah, itu tadi tentang pacar itu ya, mereka dalam proses untuk mencari kecocokan. Jadi kedua-duanya gue biting, saling mencocokkan lah, gue utek ya, mencocokkan. Katanya dalam proses untuk menuju namanya gerbang pernikahan. Itu katanya begitu ya dalam buku kitabnya Wikipedia di sana tentang masalah pacaran. Jadi kalau tidak lagi pacaran zaman dulu dengan sekarang berbeda lagi. Yang zaman dulu itu hanya satu fokus. Sekarang itu dalam mengenal kan untuk kecocokan tidak hanya satu, bisa 5 atau 6. Koleksi. Kadang membandingkan. Si kayak ini kadang-kadang ada asas pemanfaatan ya. Apalagi mau skripsi gitu, kurni wangi, ketik dan sebagainya. Nah, terus kalian, kalau kita lihat, mungkin teman-teman pernah ada yang punya girlfriend, ya, halo, atau masih betul-betul murni jomblo? Alhamdulillah murni. Pernah menyatakan cinta? Kepada sering ya? Sering ditolak. Sakit, kasihan ya lo ya. Ya, menyatakan cinta atau mungkin dinyatakan begitu. Jadi kalau kita lihat tentang pacaran ini kan ada yang katakan, loh Pak, saya kan tadi dibilang Mas dari yang mendunia tadi itu katakan
bagaimana sama suka, kemudian di situ saya mungkin mereka untuk mencari kecocokan juga untuk pernikahan. Dan yang itu katanya di Islam dilarang begitu. Kenapa? Kalau kita ingat tentang pacaran ini, misalnya mungkin, jadi saya pacaran Islami Pak. Oh saya biar baik, Dik, kita pacaran bersama Islami. Kita mulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu enggak Islami juga. Jadi hanya Pak berdua berkholwat nih. Jadi kalau dari sudut pandang agama, ini kan satu, banyak hal yang mabarotnya, ya. Kurang baiknya di situ dalam hal untuk pacaran ini. Kalau saya katakan pacaran sih boleh, tetapi setelah nikah. Saya pun mengalami seperti itu di pacaran setelah nikah. Sebelumnya juga belum kenal betul ya, jadi mengenal lebih lanjut setelah ada ijab dan qabul. Dalam pacaran ini nanti banyak hal yang kurang baik. Yang pertama, itu nanti akan mengarah kepada hal yang licin. Licin kuwi bosone ini apa? Lunyu. Lunyu apa? Lunyu. Licin. Jelas al-ijra ya. Itu berdua tuh wala taqul zina ini. Jangan ente dekati zina. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan begitu. Kecenderungan dengan lawan jenis, apalagi berduaan, itu nanti kan nyusawi ada hal-hal yang tidak baik. Ini adanya larangan Allah untuk tidak berbuat zina, baik zina hati, zina mata, zina tangan dan sebagainya, itu sangat ada. Jadi ini seringkali yang ada dalam hal nanti pacaran itu akan terjerumus ke namanya perzinaan. Ini dilarang oleh agama kita. Mungkin nanti bisa dibuka dalam surat Al-Isra ayat 32 ya tadi. Oh masih masuk ya di sana. Ini perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Yang sewu, pergaulan bebas diawali dengan pacaran ini membuat generasi muda kita itu yang sewu nanti ada accident tadi. Kadang-kadang ada MBA ya, kasat ya, MBA, married by accident, atau mungkin tengik, apa enggak? Tengik, matang dingin, atau LKMP, lamar kering, matang disik, KMD ya, itu DVD. Ini adanya kehamilan ya, jadi ini di situ terjadi sekalian. Dan nanti kalau sudah begitu kan tanggung jawab tuh, nanti sudah ada tanggung jawab, hanya ada aborsi terus kalian. Ini yang pertama, kita bisa melanggar apa yang dilarang Allah. Yang kedua, aktivitas nanti atau produktivitas akan berkurang. Yang saya unik, kalau punya boyfriend, punya girlfriend, punya pacar, punya teman dekat, seringkali membuat produktivitas itu menurun. Kenapa? Karena nanti yang menempati ranking pertama dan utama mesti pacarnya, ya, boyfriendnya ataupun girlfriendnya. Ini tingkat yang tertinggi di sana. Mungkin dia masih belajar, entah di sekolah atau di kampus ya, itu nggak akan fokus kepada pembelajarannya, tetapi kenapa akan fokus pada si doi ya, si dia kok berapa hari tidak telepon, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales,
ketemu ngapa ora balas di aku di pulsa di kuota ya di aku di kuota di pulsa di HP berku HP didol betuku pulsa. Jadi akan fokus ke sana begitu ya sewu. Jadi dia akan fokus sana, tidak mengerjakan tugas-tugas kampusnya, pikirannya fokus kepada boyfriendnya ataupun girlfriendnya. Sewu ini banyak terjadi dan bahkan sewu nanti bisa mengalahkan orang tua, lebih percaya pada pacarnya, gitu. Nah, sing ngarani pacare, manggut-manggut. Kadang ibune kupi kei. Ya set. Le, monggo kayak gak baik. Sorry ya, Mbak. Wayange ting tak tunggu ning pojok masjid. Wah, jerantah langsung tuh. Nek mbok nek mesti kayak. Tapi kalau temennya tunggu ning pojok kuburan pasti lebih. Nah ini, kenapa ini akan mengalahkan orang tua. Ini maaf ya, jadi ini hal negatif yang nanti kalau punya pacar, jadi itu mengedepankan, mengutamakan pacarnya. Sudah banyak contohnya, jadi adanya pacar itu nanti sewu tidak akan fokus pada pelajaran. Nanti saya punya teman itu terus split mas, split waktu cilik-cilik. Oh, iya bener nih. Bener. Kan nggak fokus ya, jadi pecah ya. Nah, jadi nggak fokus, jadi split. Jadi kenapa? Karena pecah waktunya. Jadi dia nggak fokus di sana. Kemudian kalau dia itu nantinya sewu nggak akan fokus pada amanah awal, tak belajar sebagainya. Next berikutnya yang sewu tidak setia. Karena apa? Akan membandingkan. Kok ini kok juga ini baik. Kemudian akan mencari yang lain yang lebih baik. Ini ada perselingkuhan nanti. Ini kan menyakiti hati begitu. Kemudian juga yang saya melemahkan iman. Orang sih enggak, saya punya pacar tuh ben nanti imannya naik. Naik kemana? Naik ke Gunung Merapi bagaimana ya? Jadi ini karena berpacaran itu nanti akan melanggar apa yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Isra tadi ayat 32 di sana, cepat terbaca begitu, jangan kau dekati zina. Wah, ini saya nanti lebih mengedepankan titah dari pacarnya daripada Allah ya. Nah, ini akan ke sana. Jadi Nyun Sewu Allah nanti akan di nomor 2 kan atau nomor 3 kan ya, contoh mungkin ya seorang laki-laki punya kewajiban untuk sholat 5 waktu tuh pacari mas terkeneng mall mas. Kira-kira panggilan Allah apa panggilan ceweknya? Kok cewek? Kalau bisa dua-duanya. Sebuah solusi. Oh, tidak sholat ya. Sholat dulu aja. Jadi kan lebih mengedepankan apa yang dititahkan oleh pacarnya. Beli baju baru tertib. Ini contoh yang kecil ya. Kemudian juga saya di lapangan nanti temukan adanya banyak kebohongan. Nah, ini banyak kebohongan di sana. Ini saya mungkin urusan keimanan itu dengan Allah ya. Ini saya mungkin jadi kita seringkali seperti itu meningkatkan iman tenane ya. Iman kok imin ya. Kemudian juga apa melatih kemunafikan. Dikala punya boyfriend, girlfriend kan pakai topeng. Bukalah topengnya. Nah, ini pakainya di kongguanya. Jadi pakai topeng, dia banyak berbohong. Nih, yang saya jadi nanti duit, tinggal duit, sok hero, sok pahlawan. Anak gue bayarin, jadi duit, mau beli apa? Batik sepatu, jadi mangan sepatu. Ini Pak, ada kebohongan. Ya, ini sewu, kadang-kadang seperti itu di antara
kita remaja kita itu kok nek wis duwe pacar terus suka ada kemunafikan, ada kebohongan di situ. Dan nanti ada nikah ketahuan lagi. Nikah ketahuan buat kali pacaran itu, "Dik, sudah tahajud belum?" Wah, tahajud sok Islami gitu. Sudah sholat belum? Gitu. Ngiling ke? Kira tahajud ya. Ngiling ke, Ngiling ke turu. Itu pernah. Kita tahajud ya, ngiling itu turun ya. Ini kan saya api banget ya. Nih, nanti setelah nikah ketahuan. Atau tahajud, sholat di masjid barang-barang ya. Sholat di masjid, mampu masjid ini, nah mesti ya. Ini saya ini ada kemunafikan di situ ya. Ngapusi, sok pahlawan, sok baik hati, gitu. Sok nulung begitu ya. Ini seperti itu yang terjadi di luar sana. Nek kasihan kita kita kemudian juga apa suka berangan-angan berandai-andai ya. Andai aku orang kaya, andai aku gini-gini. Ini baik jadi seperti itu banyak berangan-angan. Wah seandainya dia nanti dengan satu duaan gini-gini. Kemudian juga boros yang saya mungkin punya semacam janji itu, aku cinta kamu, I need you, I want you, I love you. Ini ada konsekuensinya itu nanti. Pas hari lahirnya kudu menei hadiah, pokoknya coklat Jowo 5 kilo. Wah, kemudian pokoknya apa nih? Valentine tadi itu budaya Barat ya. Ini konsekuensinya tadi. Kemudian kadang-kadang nek metu ya njajak gitu. Kan ya mungkin neng angkringan toh. Kan limit banget ya. Kon delok neng kerak SKM kae. Tidak sedulur. Delok. Jadi delok pengilon. Karena bayari lebu ta. Saya kira masuk guys. 75 atau 75 ya. 75 ijen nek woloro. Satu seket. Wah, kok nek jajane piro? Jajane ora trimo sing cek-cek to ya. Boneka tuku boneka yang mulai bane bocor. Ya, bane bocor. Dilah wae apa kendalan ana cekatan. Ditilang meneh wae cina kaya. Jadi kan boros begitu. Jadi itu pemborosan begitu. Jadi apalagi belum punya penghasilan lagi. Mung krida rumah yang asto. Jaluk wong tua. Bayar jajake. Kedak-kedik wong mbok ning tuku beras wae. Mungkis ya. Wah, sok pahlawan gitu. Ini apa? Ada pemborosan di situ. Kan enggak mungkin jajan ngomong tuku siji. Walau ini band romantis. Jadi marah mau jadi. Cuil-cuilan begitu. Mobil segelas berdua di pas kele ngopi sih di muka bak lambe ini kayak kono. Lambe sumur ya. Nah, ya. Jadi itu ada pemborosan di itu menjadi boros. Nah, sekalian, kemudian bisa terjerumus pada perzinaan, ya. Saya jadi saya motor ini kan seringkali saya itu ngamati, saya pengamat juga. Dengan rumah saya kan di jalan Paris ya. Kalau ada remaja ada boncengan ya, itu ada sing nyelurit. Satu ikan sabit gitu ngurit nasi ngerangsel buri gitu. Kemudian apalagi pada sekolah kidul ya, sekolah Polda belum mesra nasi ngerangsel ana sing kaya nyuket jadi sing tangan-tangannya keli gas sing kiwa nyekeli tangan suket ya kukruk ini mesti gogrok suket teh jika kerusuknya begitu cekeli begitu ya lagi paham lagi mau anyar bro ini nek boncenge yang kira mesti mepet aja mas betul boncenge bawa nih
Yang penting buat itu baca kaki ya. Bener banget. Kayak ini ramah itu kan kulit jalan dah. Lewat nanti. Bagus. Daerah bangun jiwa kulit jalan bukan. Jadi ini Pak, ini nanti cenderung pada ke perzinaan begitu masalahnya. Jadi memang itulah godaan. Jadi banyak hal memang turun di sana yang kurang baik. Ini zina tangan, demok-demok sebagainya gitu. Jadi awalnya kan seperti itu. Makanya ini saya pesan teman-teman sekalian, kalau di rumah, tolong kalau menempatkan sesuatu hal itu seporsinya. Saya seringkali melihat ada ruang tamu itu didelay kursi sudut, sofa itu ya, masih menggok aja. Itu sebenarnya kan didesain untuk ruang keluarga ada sudut itu, kasih karpet, belok TV, akrab katanya. Nah, ya sudut itu. Iya. Jadi kan soalnya Sudut. ini kita terus cerak ini tangan ini. Mas pengen juga apa? Kopi, jahe, pop. Nah, kan tangannya gini pelan-pelan sebut cerak gitu. Ini jadi begitu. Nah, kursi itu harusnya diletakkan di ruang keluarga. Kalau ruang tamu seharusnya formal, berhadapan. Ini kursi, ada meja, ada kursi itu. Jadi berhadapan. Ada jarak antara tuan rumah dengan tamu. Nah, kok terus tamunya tuh neng kono, tuan rumah neng kene, bapak ibu waktu radung, Mas. Ya, bapak ibu tidak sikit. Mungkin sikit-sikit aja. Itu waktu sing rada. Cuma kakek anak itu ya. Kudune ditunggoni ya, ditunggoni. Wis ya ngono iki bapak niku nggoni. Ya Mas Omong. Mati kutu kan. Ini meletakkan sesuai dengan berarti kalau terlihat kursi itu kan dibuat sesuai dengan penggunaannya. Ruang tamu beda, ruang makan pun berbeda gitu. Nah, jangan ngamati untuk kursi meja untuk makan itu kan namanya sandarannya beda gitu. Karena kenapa enggak? Karena orang-orang yang makan tuh enggak butuh bersandar. Ya, bersandar tuh kayak jeneng bumbin ya. Ada? Bumbinnya bersandar tuh gini. Nah, gini nyekal gini ya. Mamah berarti ya. Ini jadi sesuai dengan penempatannya. Ini monggo nanti kalau di rumah menempatkan kursi meja sesuai dengan porsinya. Nanti kalau berduaan sebetulnya akan ada hal-hal yang tidak baik, akan ada semacam perzinaan dan sebagainya. Next, kemudian nanti maaf, kadang-kadang adanya endingnya pembunuhan. Setelah nanti dekat begitu bapak ibu ini lu apa? Ngomong Mas di CKE, kecak terang mau kayak. Silakan. Yo, namanya kucing kayak igrek ya. Cinta kayak pokoknya sikat. Wah, tahu-tahu wis klepek-klepek kan gitu. Bulan depan kondo kok tamu ini rata kok. Mas ngopo kudu tanggung jawab lu tak jawab jawab tok ya nanggung begitu. Wah lagi wah caranya kok kulit ke nanas kulit ke Sprite sebagainya. Wah itu nongkrongnya ini apa itu kan nanti apa mungkin nanti bisa lakukan aborsi udah lagi sini ini saya banyak hal-hal yang negatif pacaran ini. Jadi kalau memang kita sudah punya etikat untuk nikah, ya segerakan saja lewati jalur yang baik dan benar begitu. Bisa lewat Mas Pokles atau saya. Jadi saya saya ada di stok tapi kadang-kadang bingung juga nih. Pak Putri ngebok Pak bocah CV ini tuh S2 dokter meneh
Nah sing putra-putra ngebokke S3, SD, SMP, SMA. Ya sedekah ya. Kita atau mbak iki mbak apa ini bisa tuh ya minimal jalur sing sarjana S1 begitu. Nah ini kadang-kadang saya kutip ini jalur yang menunggu jalur sing wis mapan ya. Dia punya kepribadian ya, dia punya rumah pribadi, mobil pribadi. Tuh, berat. Berat ya. Yang dulu sing rada berbobot selemu. Nah ini saya kadang-kadang juga aku menjajak putra itu kadang-kadang tak nggak cocok tak. Tiba putranya wah ayu tak. Ini kayak kembang ya mas maupun lah dulu jasamu SMP ya. Kemudian dia sarjana kan ingin menjadi yang sama simal sarjana itu D3 begitu ya. Ini apa? Monggo kalau udah niat nggak usah pacaran nanti, jenengan mohon ke Allah. Ini salah satu usaha. Jadi kalau ini saya terus kan pengen minum ya, ada pilihan tadi, ana sing padai biru, ana sing ana merek sing tanpa merek ya. Ini aquaret. Ini kan saya mau minum, aku mau ngomong, aku mau minum tanpa bergerak nggak akan bisa minum. Ya gue laku. Kalau mungkin jangan lihat di channel saya, di YouTube saya yang latah aja nih ya, ana pemuda sing tengok ini sor wit kambil. Apa bro? Aku di masalah itu apa? Kon rapi buku. Wah, kon rapi. Nanti dia cedek deh. Padahal siapa rapi ini? Kita belum punya teman dekat lagi. Wes saiki ini mati ini Pak Dayat secara gratis serah bayar. Jadi ini anak sing rumah saya tuh, tat ini bayar enggak? Bayar. Kok berapa tatnya? Apa bayarnya? Apa? Kesetiaan. Angel Pak. Karena setia itu nggak mudah tuh ya. Karena kadang lihat bibir yang merah di jalan tuh atau di perasaan dia. Ini apa? Kalau memang sudah punya di sana nggak usah pacaran, nggak apa-apa. Tapi nanti punya. Tadi aku bilang pacar itu belum tentu akan jadi pasangannya. Jadi mendung tak berarti hujan. Saya wujud di temak-temuk ya macam-macam itu lagi itu kan dari bekas orang ya. Saya kira-kira mas bayang deh dengan kayak turun itu makanya jangan jaga diri baik-baik. Jadi untuk menjemput jodoh itu bagaimana kita ada perbaikan, perbaiki diri kita. Jadi akhirnya tuh nonton video ini, karena simbok ini mengalas nunggu duit, karena PSBB tadi menjaga jarak, nunggu duit jarak. Apa Mbak? Sesuai anjuran pemerintah saya menjaga jarak. Iki jarak, tak jaga gitu. Itu menjaga jarak. Bisa panjenengan nggih? Menjaga jarak. Saya teringat nggih waktu saya kuliah dulu itu pakai Vespa. Kita tahu nanti yang bisa jadi pakai Vespa PX ya. Itu tak ilangi apa? Busanya sing gurih Mas. Tak ana busanya itu. Tak copot enggak mesti tak deh. Ini kan menjaga jarak dengan cabut. Orang mungkin cah wedok mendekatkan bonceng yang bersih toh. Jadi itu ngapa? Menjaga diri kita. Insya Allah nanti akan dapatkan yang baik yang terjaga. Anak jenengan beberapa juga ngomong cah wedok plak ini. Besok itu ya wis diplaki wong. Juga nganggo surya kontok. Banyak sedikit dari orang lain. Bekas orang. Nah, jadi jaga diri baik-baik, insya Allah akan datang yang terbaik nanti. Perbaiki badannya, jadi
Kayak tadi itu menecah lanang sing ngoyak aku. Coba tak tidak ada yang lain. Set, set. Wah, orang cantik kan? Set. Wah, orang cantik lagi. Set. Tak sing ayu. Set. Wah, cantik tak? Cantik. Ning DE S3. Wis mapan umure sak dhuwurmu. Wah, mboten gelem kula. Iki golek dhewe aku. Karep iki yo ayu, pinter, sugih, solehah, hafidhah. Ya ana tak pek dhewe. Ya, mbok cobalah tak delok fotone. Wah, biji nomor kurang nih. Jaluk 8 Mas jadi. Sebenarnya bisa mengaca diri ya, melihat diri kita, bagaimana ibadah kita. Jadi monggo gak usah khawatir teman-teman ya. Seandainya jenengan belum punya teman dekat, belum punya pacar, gak usah khawatir. Allah sudah menyiapkan. Menyiapkan nih. Saya mungkin pernah dengar kisahnya Julaibib ya tadi. Julaibib kan, saya namanya ya Julaibib saja. Julaibib itu ya Julaibib jenenge. Kalau zaman itu kan para sahabat kan namanya mesti belakang ada nama orang tua ibinnya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Ini jenenge Julaibib. Julaibib kok Julaibib. Kenapa nggak pakai nama belakang? Karena nasabnya nggak cetok, nggak jelas. Anak sopo, sopo cetok. Dan Julaibib ini tinggal di komplek Masjid Nabawi. Karena dia termasuk orang yang tidak punya rumah pun tak ada. Bantalnya pun hanya tangan. Duduk bantalnya tangan. Makan pun ikut Rasulullah di situ. Dan kulitnya itu lebih hitam daripada kulitnya Bilal bin Rabah. Sebayang gitu, lebih hitam. Wajahnya di bawah standar. Wis melarat, racekal nasati, kiri mana? Dek, yang betul mau nggak ya? Halo, ono cah lanang sekolah, were, racekal nasati, kira dilamar berapa orang? Ini gitu ya. Nah, Rasulullah merasa terpanggil melihat Julaibib kok minta tengok diri. Ditanyakan, Julaibib, apakah kau pengen nikah? Dia diam, 1000 bahasa. Isong remangsani, aku ora duwe, aku yo elek ya. Ya Allah. Tanya lagi, Julaibib menikah enggak? Julaibib, lo mau nikah enggak? Kata dia. Ya Rasulullah, apakah ada orang tua yang ikhlas menikahkan putrinya dengan saya? Kulo wong randu, wong racak to, kulo nggih elek ya Rasulullah. Iso ngomong sakit. Ini pengen toh? Nggih pengen Rasulullah. Waktu itu belum makan ya. Ini besok melaku. Diajak ke rumah sahabat Rasulullah yang kaya dan punya putri yang cantik. Rasulullah dalam situ mengambil sahabatnya. Dia bilang, aku kesini pengen melamar putri jenengan. Spontan sahabat tadi, alhamdulillah Rasulullah, monggo. Wah, bayang kita, sing lamar Rasulullah 3 anak ini. Tapi beliau belum selesai di sana. Tapi bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Langsung makjel MCCB makjel banget. Julaibib, orang Madinah semua kenal. Siapa Julaibib itu? Praceto nasabe wong randuwe elek meneh. Rasulullah kula dibujuk. Kula tak ngomong bujuk kula. Ke belakang dia bicara dengan istrinya, ngomong-ngomongan. Iki Rasulullah silaturahmi ini
ngelamar anak Dewi, spontan bojone kasihkan saja. Alhamdulillah punya menantu Rasulullah. Tapi bukan untuk beliau, untuk Julaibib. Hah? Ibu ini kalau beli oksigen sesak kan? Mau ditaruh di mana muka kita? Kita orang kaya, orang mampu terpandang, mongso untuk Julaibib. Sesak mbok ini. Nah, putri ini itu dekat dari kamar. Kok bapak ibu ngomong ke pernikahan, langsung keluar. Dia bilang, Pak, Bu, saya mau jadi istri Julaibib. Allah tidak melihat nasabnya, tidak melihat cakepnya, apalagi hartanya. Allah lihat ketakwaannya. Masalahnya anak itu, oh tanda, tenang lagi gelem, saya setuju Pak, Bu, kalau ikhlas, saya ikhlas lagi. Nah, terus kemudian keluar dari belakang, nemui Rasulullah dan Julaibib. Ya Rasulullah, anak kula gelem jadi istrinya Julaibib. Julaibib sih dulu madang itu langsung marah Mas. Ini seolah tak percaya. Kok ono cah wadon sing orang ndelok menunggu. Nah, kemudian pulang ke Sedabawi, niru mikir tak rabi ki apa. Nah, kemudian Rasulullah ngomong kayak kan dalam bukan lagi tanggal sekian mau dinikahkan begitu. Lumbuk ke sakileran Mas Eko. Tuh nek cocok ini ana serang tidak lah mau nikah orang di duit sakileran. Dibantu lumbuk ke ya. Dinar dirham. Masya Allah. Hati-hati. Jadi. Itu anak batu saya ciduk. Nah itu kumpul 100 dirham. 350. Kemudian Juta. mendekati hari H, Julaibib ini ke pasar mau membeli untuk mahar. Ini dengar kabar Rasulullah itu panggilan jihad berjuang, ada perang Uhud. Kira-kira apa Mas? Rabi pemaju perang. Halo? Rabi pemaju perang. Perang. Saya orang rapi, rapi saya lagi perang. Tapi saya Rabi lagi perang kan? Hai. Julaibib mengambil keputusan nikah nanti saya panggilan jihad dulu. Uang dibelikan kuda dan belikan pedang untuk maju perang. Masya Allah ya. Berkecamuk perang itu. Para sahabat banyak yang dipanggil Allah. Rasulullah tanya, apakah kalian kehilangan saudara kalian, teman saudara kalian? Ya Rasulullah, si Fulan gak ada gini-gini kena pedangan. Aku juga kehilangan seseorang. Aku tidak melihat Julaibib. Tolong dicari. Julaibib ternyata sudah terkapar. Banyak tusukan di tubuhnya. Beliau mati syahid. Tapi sedangnya ada orang kafir Quraisy yang juga meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal sudah membunuh beberapa orang kafir Quraisy. Rasulullah, Julaibib meninggal dunia. Datang ke sana, engkau Rasulullah. Bersedih beliau. Karena apa? Itu adalah hari di mana direncanakan untuk nikahnya Julaibib. Dia pemakaman, beliau tersenyum melihat ke atas. Kenapa? Para bidadari sudah menghadap kehadiran Julaibib. Tapi itu sedih juga gitu. Kenapa hari itu adalah pernikahan Julaibib? Rasulullah bilang, di hati Julaibib ada aku, dan di hatiku pun ada Julaibib. Masya Allah. Itu dengan sahabat Rasulullah. Dan kabar itu menyebar kalau Julaibib sudah mati syahid. Dan kabar wanita yang mau jadi istri Julaibib juga menyebar. Ono perawan sing solihah
mau nikah tidak melihat derajat pangkat. Yang mau cerah bobot bibit bebek. Tidak itu tapi keberagamaannya. Wow, itu kabarnya apa? Lah sewaktu mengiyakan nekan bebek, Rasul berdoa, ya Allah muliakanlah wanita solihah ini, angkatlah derajatnya. Bener Rasul. Setelah dia penjodohnya nggak jadi suaminya, tangge banyak laki-laki soleh mapan ingin jadi suami wanita tadi. Halo dok, tidak usah khawatir dok. Jodoh kamu sudah ada, mung durung ketemu. Lagi, ning ya usaha mencari, boleh itu ditawake. Ning iki, aku mencari seorang lelaki yang soleh. Kayak banner Kayak tahun baru. Pilur kan? Pampang ke mencari suami yang soleh. 5 menit. Mencari imam di masjid, di musola. Takon ini anak cari itu di masjid kayaknya. Dek, mau nggak jadi makmumku? Sorry ya mas ya, nggak level. Rapopo pokoknya. Tegar. Cara lagi udah yang kuat ya. Ditolak berapa salah. Iya. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung, belum milik siapa-siapa, manjada wajada. Saya gemang terateni. Ngomong meneh. Dik, aku seneng kowe. Sorry mas yo. Dik, aku seneng kowe. Kenal ada kasus ya, saya pernah juga nemui itu cah lanang sing secara fisik itu di bawah standar, sama cah itu sing jadi idola mas. Jadi ya disawangi adem ya, kaya kulkas. Mendingan kuwi menyapa, assalamualaikum. Iji. Dan nih mas, ini ngerti itu ini kita yang gemuk. Itu di Cahayu. Assalamualaikum. Itu di Cahayu. Lah, kata-kata Cahayu mau sering terdengar tuh terngiang-ngiang. Artinya Cahayu. Selama ini rana sing ayu. Dek sing ngalam aku ayu. Wah, ayu terbayang-bayang. Ya, makan ndak enak, tidur nggak nyenyak. Peran kamu padahal itu gak nyenyak, berkali terasa homai. Nah ini apa? Akhirnya saya mulai namanya hati kalbu yaklubu kulub itu berubah-ubah, sengit, dulit. Akhirnya ya ini rasa masak. Akhirnya apa? Gelem akhirnya dan nikah dan jadi suami istri. Dan beruntungnya anaknya rakoi bapaknya. Ini kaya ibu nih, itu kan bagi seorang laki-laki adalah dapat yang cantik kan satu anugerah. Tapi bagi perempuan adalah suatu umum. Nah ini apa? Tapi gini, namanya cinta itu tidak melihat wajah mas. Saya kemarin isi pengajian itu benar kok. Namanya cinta nggak melihat wajah itu, karena sing kakung itu tunanetra mas. Jadi pernikahan tanpa melihat wajah. Betul ya? Aku sih kasih bapak ibu sekalian, ini adalah pernikahan tanpa lihat wajah. Itu betul. Yang masih betul kan dulu ya. Itu ternyata tidak melihat wajah, karena kecantikan, kecakapan itu hanya sementara lagi. Ketika aspal wis rusak. Kekayaan itu mengkoyo keringat cepat tekoni cepat hilang. Apalagi pangkat itu mung sambiran gitu. Enggak akan abadi. Di dunia ini gak ada abadi kecuali bis. Oh. Masuk Pak Iqbal. Masuk ya, oke. Gitu nggih. Ya, sudah setengah 10 lebih 15 menit ya. Jadi tolong jangan dosa pacaran nanti kalau memang sudah. Ya terima kasih, ada beberapa teman saya bukan kesal tidak tahu, tapi aku mulai iki yo karena gampangnya mas jodoh ngono iki mas. Jadi gampang saya ketemu tadi yo no. Sing muter-muter biodata mana kayak cocok ada. Itu
saya tidak bisa menjodohkan si jodoh Allah nih, saya membantu menunjukkan caranya. Ini sangat cocok ya, usia 65 ya tadi ya. Ada usia 65 itu bapak-bapak pensiunan ke rumah saya kan udah jodoh itu pensiunan, terus tak godok ya kalau rondo ya duduk rondo usia 57 salah data cocok, terus nazar di rumah saya ketemu ngomong-ngomongan cekal, alhamdulillah itu Pak Bu, wah belum cocok kan ya, secara cocok karena ini ketemu lah seperti itu nih, secara gestur nih tahu. Kemudian bilang bapak ibu jenengan ibu sepuh punya putra punya cucu monggo dirembuk putrane si jandanya itu keputrane setuju silakan ibu kalau menikah lagi. Kasih bapak tadi usia 65 nih si mbahmu itu ya 65 takoni anaknya, loh bapak kok pengen nikah lagi kenapa? Lah ning omah sepi. Ngono Pak, nek sepi saiki bapak manggon ning aku wae. Ini mergo salah kalimat nggih. Salah argumen. Jadi jangan salah. Tolong Nduk, yang putri-putri, kalau nanti ada laki-laki ke rumah kamu, datang nengonamu, kondo, Mbak atau Dik, mau nggak nikah dengan saya? Ning nguripi rekoso, ojo gelem no. Halo. Gelem ra nikah aku ning nguripi rekoso, ojo gelem. Karena sesuatu yang terjadi yang dipikirkan lagi urip rekoso, sok rekoso tenan lho ya. Iki kan doa to nggih. Nah, nek soal yo mamar sing apik. Nah, aku biyen bojoku diplomatis kok. Mbak, kesebutan Mbak ibadah kali kula. Ibadah lho nggih. Ora kelem banget tenan. Jadi monggo nanti itu jangan usah khawatir, perbaiki diri, mohon ke Allah, perbaiki dengan orang tua, perbanyak sedekah dan mohon ke Allah semoga teman-teman yang belum ketemu jodohnya disegerakan bertemu dengan jodohnya. Yang sudah sudah ya nambahnya ini orang yang aku masih tua bapak-bapak yang aku pengusaha kaya gitu karena duitnya banyak terus bingung tidak kita tuh pengen lagi konsultan kayak gini gimana tak boleh nggak saya nanti punya istri lagi dan kan misalnya belum pun nembung tuh ada konsultasi nah bujurnya nangis nih untung aku tengah sawah karena uang 20 tuh ini memang permasalahan. Jadi memang jumlah perempuan itu lebih banyak nih karena data yang usaha itu banyak kan putri-putri ukeh, domapan, pendidikannya tinggi, ngasilannya ono, yang putra-putra ya ini kan ono sing pengusaha itu penghasilannya per bulan 20 juta Mas Mulis. Soal YouTube cahaya itu, kan tidak mungkin tak berani celana sing penghasilannya sekarang udah, atau mungkin 500.000 per bulan nih, per minggu nih, ayo ngatur banget nih usaha ini. Ini apa? Tapi namanya cinta itu dari Allah juga, jadi mohon ke Allah semoga kita sudut terbaik. Benar nggih? Dan saya, karena nanti ada pertanyaan boleh, jangan lupa tengok di channel saya Hidayatul Rahman, subscribe, like dan share. Nggih. Insyaallah kalau kemarin tadi Pak Eman pagi Selasa itu saya ngupload tentang harus adil. Warga kan ada seorang bapak yang diambil konconnya dijak mancing, kalau mancing terus gimana mau naik, wah itu jadi bisa bagi saya ngupload video 2 hari sekali insyaallah nih. Jadi insyaallah manfaat dan makasih malam ini bisa sempat bertemu walaupun agak terbatas nih karena jamaah juga dibatasi juga, dan nanti insyaallah kesempatan lagi teman-teman dari yang muda yang mendunia ya Mas ya. Nanti KKN-nya berapa bulan Mas? Sebulan nih? KKN itu apa Mas? Kuliah kerja nyata. Kalau saya itu kono kene notol. Kita terus tunggu kono kemangan ya. Terus ada KKN lagi
kisah kasih nyata. Iya. Anyar. Ya, cinlok ya. Ada cinlok gak? Ya, cinlok ada cireng, Cilok. Mall. ada cimol. Nek cireng apa? Cireng, aci digoreng. Ya, nek cimol. Ya, nek cilor, aci telur. Ya, nek ciduk. Bagus, bagus. Turun nggih, makasih ada khilafnya. Mohon maaf, aku silakan Mas disambing. Dirahati budaya ada satenya atau misalnya itu. Tongseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.